Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Erifa selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar sains anak usia dini dan teman-teman sekalian yang menonton. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengembangan konsep sains dengan tema tanaman yang temanya yang kami pilih yaitu tanaman sayur yaitu wortel. Uh, Kelompok kami terdiri dari Hairunisa dan Salsabila Eka Mariski. Ini merupakan mind map yang sudah kami kerjakan. Untuk penjelasannya akan dijelaskan setelah ini. Yang pertama mengenai definisi wortel yang akan dijelaskan oleh Bila. Untuk Bila dipersilahkan. Yang pertama yaitu ada definisi wortel. Wortel memiliki bahasa Latin yaitu Daucus carota. Wortel ini merupakan jenis tanaman sayuran yang termasuk ke dalam umbi biennial yang berbentuk semak. Biennial ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh dan membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun untuk melengkapi siklus biologisnya. Wortel juga memiliki batang yang pendek yang hampir tidak tampak dan tumbuh tegak dengan ketinggian sekitar 30 sampai 100 cm atau lebih sesuai dengan varietasnya. Tanaman wortel ini dapat tumbuh optimal di daerah bersuhu dingin atau berada di pegunungan dengan syarat ketinggian sekitar 1.200 mdpl. Wortel juga merupakan tanaman yang berasal dari wilayah iklim sedang, yaitu Asia Timur dan Tengah. Di Indonesia, awalnya wortel hanya tumbuh di daerah Lembang dan Cipanas, tetapi menyebar hingga ke daerah sentra sayuran di daerah Jawa dan luar Jawa. Selanjutnya yaitu ada kandungan wortel. Yang pertama yaitu ada biotin. Biotin ini sangat berperan penting dalam metabolisme lemak dan protein. Yang kedua ada vitamin A dalam bentuk beta karotin. Ini merupakan pigmen yang memberikan warna oranye di semua sayuran dan buah. Yang ketiga yaitu ada vitamin K1. Ini penting untuk pembekuan darah dan menjaga tulang agar tetap sehat. Yang keempat ada vitamin B6 dan segala vitamin B yang berperan untuk mengubah makanan menjadi energi. Yang terakhir ada kalium. Kalium ini berperan membantu segala fungsi tubuh seperti sumber tenaga dan kekuatan otot, nutrisi bagi jantung, dan membantu mengendalikan tekanan darah. Selanjutnya ada orang yang dianjurkan makan wortel. Yang pertama yaitu ada penderita diabetes. Wortel dapat menjaga kadar gula darah itu tetap stabil. Dengan gula darah yang tetap stabil, maka penderita diabetes ini akan beresiko rendah mengalami komplikasi seperti gangguan ginjal dan kerusakan saraf. Yang kedua yaitu ada penderita jantung. Adanya kalium yang terdapat di wortel ini bisa menjaga tekanan darah normal dan adanya serat juga yang merupakan antioksidan baik untuk mengontrol kadar kolesterol jahat yang dapat menyumbat pembuluh darah jantung. Yang ketiga yaitu ada penderita kanker. Karena wortel ini kaya akan sumber antioksidan, salah satunya beta karotin, sehingga efektif dalam melindungi atau mampu melawan radikal bebas berlebih dalam tubuh sehingga dapat mencegah sel-sel kanker. Yang keempat ada gangguan pencernaan. Kandungan yang ada di wortel seperti serat dan air ini dapat membuat tinja lebih padat dan lunak sehingga memperlancar proses pencernaan. Yang terakhir yaitu ada seseorang yang berupaya untuk diet. Karena wortel mengandung sedikit kalori, tapi padat akan nutrisi, protein, serat, air, vitamin, dan mineral, sehingga membuat perut itu terasa kenyang lebih lama. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat wortel. Jadi ternyata wortel ini bukan bermanfaat wortelnya saja, tetapi dari daunnya, misalnya bahkan dan akarnya. Misalkan daunnya, daun wortel ini dapat mengobati luka-luka dalam mulut, sariawan, dan radang gusi dengan cara mengunyah daun wortelnya tersebut. Ya, selanjutnya ada memperbaiki pencernaan makanan, mencegah pembentukan endapan dalam saluran kencing, dan memperkuat organ-organ penting yang lain seperti jantung, paru-paru, mata, dan hati. Nah,
Untuk sari daun wortelnya sendiri ini juga dapat bermanfaat sebagai obat luar untuk mengobati gatal-gatal pada kulit, jerawat, dan noda-noda hitam pada wajah. Untuk akarnya ini, akar tanaman wortel ini bermanfaat untuk mengobati pada cacing kremi, memelihara kesehatan mata, pencernaan, dan sebagai obat luar untuk luka bakar. Wortel juga memiliki kandungan beta karotin yang tinggi, sehingga beta karotin ini dapat mencegah dan mengatasi kanker darah tinggi, menurunkan kadar kolesterol, dan mengeluarkan angin dari dalam tubuh. Selain itu, beta karotin ini juga dapat menjaga kelembapan kulit dan memperlambat timbulnya kerutan pada wajah, serta dapat menyuburkan rambut dan dapat dijadikan masker dengan cara wortelnya ini diparut lalu ditambahkan dengan kuning telur. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin A yang dapat mencegah penyakit rabun senja, dan wortel juga memiliki kandungan potasiumnya yang tinggi sehingga dapat menetralkan keasaman darah yang kelewat tinggi pada pecandu rokok, alkohol, dan pemakai obat-obatan berbahaya, membantu menjinakkan racun, terutama logam berat yang ditimbulkan dari polusi udara. Selanjutnya mengenai waktu panen wortel. Jadi wortel ini ternyata memiliki mempunyai beberapa jenis wortel, sehingga untuk panennya juga tergantung dari jenis wortel tersebut. Misalnya tanaman wortel varietas lokal dapat dipanen ketika berumur sekitar 3 bulan atau 90 sampai 97 hari setelah tanam. Biasanya pada saat daun tuanya ini sudah berjumlah 3 sampai 5 helai. Yang kedua ada wortel jenis hibrida seperti red sky dan terracotta. Dia ini dipanen pada umur 100 sampai 120 hari setelah tanam. Memiliki bobot 100 sampai 250 gram per buah, panjangnya 15 sampai 20 cm dan diameternya 2 sampai 4 cm. Dan terakhir ada baby carrot, dapat dilakukan dengan kriteria umur panen sekitar 50 sampai 60 hari setelah tanam, dan ukuran umbinya ini sebesar ibu jari tangan, panjangnya antara 6 sampai 10 cm dan diameternya sekitar 1 sampai 2 cm. Selanjutnya itu ada cara menanam wortel. Yang pertama, bisa melakukan olah tanah dulu sedalam 30 cm hingga strukturnya gembur dengan alat bantu cangkul, bajak, ataupun traktor. Biarkan tanah dikering, anginkan selama minimal 15 hari agar kelak keadaan tanah benar-benar matang. Yang kedua yaitu pembentukan bedengan. Olah tanah untuk kedua kalinya dengan cangkul hingga struktur tanah bertambah gembur. Selanjutnya yang ketiga yaitu jarak tanam sekitar 30-40 cm, lalu sebarkan atau taburkan benih wortel secara merata dalam alur-alur atau garitan-garitan yang tersedia. Yang kelima, tutup benih wortel dengan tanah tipis sedalam 0,5 sampai 1 cm. Dan yang terakhir, tutup tiap garitan atau alur dengan dedaunan kering atau pelepah daun pisang selama 7-10 hari untuk mencegah hanyutnya benih wortel oleh percikan atau guyuran air, sekaligus berfungsi menjaga kestabilan kelembapan tanah. Setelah benih wortel tumbuh di permukaan tanah, penutup tadi segera dibuka kembali. Oke, baik. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.